jumpai kepada orang-orangnya yang sudah pernah kita lakukan. Maka orang yang paling pertama yang harus kita jumpai, yang paling dekat dan yang paling akrab dengan resiko hidup ini adalah dua ibu bapa kita. Dua ibu bapa adalah dia terserah apakah dia orang pandai atau tidak. Bagaimana seorang anak yang harus mampu menjaga hatinya, mampu menyenangkannya kalau dia masih hidup. Karena kita ada dua kewajiban kepada dua ibu bapa. Yang pertama berbuat baik, yang kedua jangan durhaka. Berbuat baik menurut kita ini sudah kita buat, tapi masalah jangan kita durhaka. Standar durhaka, ia jangan tersinggung kepada kita. Kalau standar durhaka, kita menyia-nyiakan kewajiban kita kepadanya. Apa kewajiban? Kalau berbuat baik, bagaimana membuat dia senang? Kalau durhaka, ia wajib untuk kita mengobatinya, tapi tidak kita obati. Ia wajib untuk kita memberi makan kepadanya, karena sudah standar agama, tidak kita beri makan. Dan itu semuanya membuat dia menderita hidup. Maka itu durhaka. Kita selalu menyakiti hatinya, perasaannya dengan bahasa dan kata-kata, itu durhaka. Tapi berbuat baik itu lebih dari itu. Agar bagaimana dia bisa senyum, agar bagaimana dia bisa untuk senang. Maka kata Rasul, siapa yang ada dua ibu bapanya tapi tidak menjadi sebab untuk dia masuk dalam syurga Allah, ia orang yang celaka. Itu di dalam 3 doa malaikat yang diamin oleh Rasul, termasuklah dengan ibu bapa kita. Oleh karena demikian, tradisi kita kadang-kadang di hari-hari ini ada yang pergi dulu kalau orang tua sudah meninggal, pergi ke kuburan, bersihin kuburan, berdoa kepadanya. Ada kadang-kadang yang belum meninggal, hari ini usahakan untuk sampai dulu ke rumah untuk mengantarkan apa yang harus untuk dia makan. Besok tidak ada, setelah jumpai Allah langsung dua ibu bapa dulu untuk bisa menyenanginya, memberikan pakaiannya, memberikan daripada makanan apa yang dia makan. Ada demikian kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, apa cukup dengan besok hanya datang ke kuburan? Ada sebahagian tradisi kita hari kedua, semua masyarakat di sebuah kampung semua pergi ke Jerat. Paling sedih saat itu kita lihat. Ada yang sebahagian habis bersih-bersih, duduk baca Yasin, berdoa. Ada yang tidak bisa baca Yasin, tidak bisa apa-apa, duduk pegang-pegang aja batu nisannya. Dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa apa-apa. Seorang anak di kuburan orang tuanya hanya duduk pegang-pegang batu nisan saja. Habis itu orang berangkat pulang, dia berangkat pulang. Sedih. Paling-paling kalau ada bawa ustaznya tukang berdoa. Kalau enggak, habis pergi kubur, ya. Olehnya ke mak baca Jerat. Itu menjadi nasihat paling besar bagi kita yang menontonnya, yang melihatnya. Tapi Rasul mengatakan, bila orang tua kalian sudah meninggal dunia, ada 4 cara engkau harus berbuat baik kepadanya. Bercara. Yang pertama berdoa, 1. Yang kedua, melaksanakan kewajiban yang ditinggalkan belum sempat ditunaikannya, tugas dia, janji-janjinya yang belum sempat diselesaikan oleh dia, kewajiban kita. Itu berbuat baik. Yang ketiga, sambung silaturahmi dengan orang yang tak tersambung kecuali dengan sebabnya. Kalau orang tua kita laki-laki, ada banyak garis keturunan pihak laki-laki, apakah pak wa, paman, bibi, segala macam sampai jauh, sambung semuanya.
Jangan begitu orang tua meninggal kita enggak dikenal lagi ini anak siapa, bagaimana hubungan, paling-paling menyojud ke urung ya mulia becut ataupun terhormat. Itu keluarga saya itu masih dekat. Bagaimana dekat tapi enggak tahu. Kita paling apa itu ya, paling lemah dalam melihat hubungan silaturahmi dan hubungan nasab, baik nasab mama maupun nasab ayah. Rasul mengatakan kalau dia sudah meninggalkan, kamu sambung hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang dengan sebab dialah kamu harus menyambungnya. Ada hubungan silaturahmi dengan saudara mak tu. Yang saudara mak berarti menyomak anak meninggal hotoh yang garis yang memang kita harus untuk kita ikat semuanya. Jadi semua taduri sawak ganyan, taduri anak ganyan, tau ganyan, dan bagaimana hubungan dengan kita. Kalau pihak ayah juga seperti itu. Itu perintah Rasul. Sehingga dengan mudah yang demikian tidak kalang kabut juga dalam melihat begitu sempit siapa keluarga kita. Yang ketiga, yang keempat, sambung hubungan silaturahmi dengan kawan-kawan yang pernah ia waktu hidup. Mama kita siapa kawan-kawannya? Ayah kita siapa kawan akrabnya? So gureya ke, songan saling geduk, songan saling untuk dia bertukar pendapat, sambung dengan dia. Oleh karena demikian kita tidak bisa sambung kali ini dengan keterbatasan yang jauh-jauh yang di luar wilayah tempat provinsi kita berada. Itu maklum, tidak sedih. Karena yang penting begitu puas di urun itu. Begitu puas oleh keluarga. Hangga biwa ayah hai. Hanjat lun wa jitun bak perbatasan. Menyonyan gitu puas nama salah. Han wate. Tapi kenyan hana jitun, hana tapu hanjat lun wa tiba datang ilun tengah tamang kerja nyu yang hai. Ya, wate. Ingat lagi Alqamah nak. Karya tak berumah dengan lun orangnya. Ada mak gara-gara bantu-bantu mupakat dengan perumah tanpa hanjit mengucap 2 kalimah syahadah Alqamah wate mau meninggal dunia. Karena ada ulun si mak.